Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra Latas dari kelas 12 IPA 6 akan mempresentasikan materi tentang beriman kepada qada dan qadar. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari qada dan qadar. Menurut bahasa, qada ini memiliki pengertian hukum, ketetapan, pemerintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Menurut Islam, yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluk. Nah, sedangkan qadar dalam bahasa itu artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut Islam yaitu perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua makhluk dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Habis itu ada hadis tentang qada dan qadar. Firman Allah yang artinya yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dan kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Setelah itu ada ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama itu ada ia tidak akan bersikap sombong dan takabur ketika mencapai kesuksesannya. Yang kedua, ada tidak mudah putus asa jika menemui kegagalan. Yang ketiga, merasa yakin bahwa kesuksesan yang didapat semata-mata berkat karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala usaha yang telah dia lakukan. Yang keenam, tidak meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, abis itu ada takdir. Takdir itu ada dua. Takdir mengenai hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar ini, para ulama berpendapat bahwa takdir ada dua macam. Yang pertama, takdir mubrom, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dielakkan lagi dengan ikhtiar atau usaha. Atau disebutnya takdir yang sudah netap. Yang contohnya itu terbitnya matahari dan adanya siang dan malam. Nah, yang kedua ada takdir mualak, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiar jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya. Contohnya, kecerdasan dan kesehatan. Nah, habis itu ada konsep ikhtiar, tawakal, dan perbuatan manusia. Ikhtiar adalah usaha manusia untuk melakukan sesuatu mengikuti kehendaknya bagi mencapai keselamatan yang didorong oleh kekuatan fisik dan mental. Sedangkan tawakal adalah bermaksud menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha dan berikhtiar untuk mencapai keselamatan. Perbuatan manusia atau af'alul ibad itu terbagi ada dua. Yang pertama, af'al ikhtiyariyah, yaitu perbuatan yang berlaku daripada kehendak dan usaha manusia sendiri. Contohnya makan, baca buku, berjalan, dan sebagainya. Yang kedua itu ada af'al ittirariyah, yaitu perbuatan yang berlaku bukan dengan kehendak dan usaha manusia. Contohnya menggigil karena sejuk, pergerakan urat nadi, dan lain-lain. Perbuatan yang dipertanggungjawabkan adalah af'al ikhtiyah. Hal ini karena pilihan manusia itu sendiri. Nah, habis itu ada hikmah kepada qada dan qadar. Yang pertama, ada membangkitkan rasa perlunya berusaha dan perlunya bertawakal. Yang kedua, sabar menghadapi cobaan dan tidak putus asa. Yang ketiga, tidak sombong dikala dia berhasil. Yang keempat, sabar meminta kenyataan sehingga terhindar dari sifat dengki. Yang kelima, meningkatkan kesabaran, ketakwaan, dan hidup dengan istiqomah. Habis itu ada fungsi kepada qada dan qadar. Fungsinya yaitu mendidik manusia buat senantiasa berikhtiar. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendidik manusia buat tidak sombong. Habis itu ada contoh qada dan qadar. Contoh qada dan qadar ini, satu, menetapkan matahari pada siang hari serta bulan dan bintang tampak pada malam hari. Yang kedua, menetapkan kapal laut
pasang dan surut. Yang ketiga, menetapkan setiap makhluk hidup itu pasti akan mati. Yang keempat, menetapkan makhluknya untuk berjenis kelamin atau perempuan. Yang kelima, menetapkan seorang anak lahir. Nah, habis itu ada kode dan kodar menurut sahabat Nabi. Menurut Ali bin Thalib, takdir adalah jalan yang gelap, maka janganlah kamu melaluinya. Ia juga lautan yang dalam, maka jangan kamu menyelaminya. Dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan kamu menyusahkan diri dengannya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang